Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu untuk Anda dan juga banyak rezekinya. Para saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video dengan tema bagaimana cara kita menanam mentimun atau ketimun, atau dalam bahasa Jawa itu timun. Nah, karena timun ini sangat mudah dibudidayakan, dan juga kalau kita tahu tanduran ketimun ini sangat menguntungkan karena umurnya yang pendek, 1 bulan sudah panen ya saudara-saudara. Tapi sebelumnya kita subscribe dulu channel ini supaya channel ini tetap bertahan dan berkembang, karena subscribe itu adalah gratis ya saudara-saudara. Pertama-tama seperti biasa, kalau kita mau menanam sesuatu pastinya harus menyiapkan lahan dulu atau tanah. Nah, tanah ini digemburkan. Setelah digemburkan secara lembut ya, makin halus makin bagus. Lalu membuat bedengan. Bedengannya itu adalah 1x5 ya, atau tingginya itu 30 cm, terus lebarnya itu 1 meter ya, panjangnya itu boleh 5 meter, 10 meter dan seterusnya. Nah, dan juga ternyata untuk mempermudah dalam segi perawatan, maka dianjurkan kita tiap bedengannya itu ditutup oleh plastik mulsa. Karena plastik mulsa ini ternyata banyak sekali manfaatnya ya, atau gunanya. Salah satunya supaya kita tidak sering-sering atau direpotkan oleh gulma, rumput-rumput liar, dan juga tekstur tanahnya itu nanti akan kendor, tidak kering gitu ya. Jadi juga bisa awet ketika kita menyiram, tidak mudah kering gitu. Nah, itu adalah kegunaannya plastik mulsa. Dan juga nanti kita bolongi ya, atau lubangi. Nah, dengan dilubangi plastik mulsa itu sekitar ya 20 cm itu kita untuk menanam itu lubangnya itu 20 cm. Nah, terus jaraknya bisa 50 kali 60 cm ya. Nah, seperti kita lihat saudara-saudara. Nah, itu. Dan juga tentunya kita sebelum menanam tentunya kita harus memilih benih dulu. Benih mentimun ini biasanya bisa beli dari toko pertanian, dan juga bisa juga kita bikin sendiri dengan cara, kalau ada buah mentimun yang sudah tua maka kita biarkan supaya tua sampai matang. Nah, sesudah matang itu jangan menunggu terlalu busuk gitu ya.
maka kita petik. Setelah kita petik, terus biarkan satu malam ya. Satu malam, nanti keesokan harinya kita belah. Nah, setelah dibelah lalu kita kerok bijinya, lalu masukkan ke dalam wadah yang bersih dan biarkan si biji-bijinya itu ditaruh semalaman lagi. Setelah itu lalu dicuci dengan air yang mengalir. Bahkan kalau pengen lebih bersih dari lendirnya atau selaputnya, maka bisa dicampurkan atau pakai abu yang lembut gitu ya, supaya mempermudah ketika kita membilas atau membersihkannya dari selaput-selaput atau lendirnya. Nah, setelah bersih maka kita jemur sekitar kurang lebih 2 hari ya. Dan itu juga kita harus sebelum menjemurnya memilih yang tenggelam, itu yang bagus ya. Maka dipisahkan. Kalaulah yang mengambang maka kita buang saja gitu. Cara kita membuat benih sendiri. Dan juga ketika mau ditanam, usahakan direndam dulu ya. Direndam dulu sekitar 3-5 jam dengan air hangat. Nah, setelah direndam sekitar 3-5 jam, lalu kita letakkan atau ditiriskan di kain basah ya, di kain basah selama 24 jam ya. Jadi nanti tunas itu akan kelihatan itu ya. Jadi biji-bijinya itu akan bertunas. Nah, setelah bertunas, terus kita tanam benih tersebut. Nah, lalu masukkan ke dalam lubang ya sekitar 20 cm lah, lalu tutup. Nah, setelah ditutup lalu disiram setiap pagi dan sore. Setelah 2 hari biasanya tunas akan tumbuh dan agak tinggi gitu saudara-saudara. Nah, setelah selesai penanaman, nanti kita periksa ya 3-4 hari itu biasanya kita diadakan penyulaman, dikontrol kalau ada benih mentimun itu yang mati, lalu kita menyulamnya. Nah gitu. Jadi itu proses penyulaman. Dan juga yang harus kita lakukan juga tidak kalahnya penting, yaitu kita memperhatikan tentang pemupukan. Pemupukan ini biasanya pakai pupuk NPK ya. NPK setelah 7 hari ya setelah tanam ya. Jadi 1-7 hari itu jangan dulu disiram atau dipupuk, tapi nanti kalau sudah 7 hari atau seminggu baru kita lakukan pemupukan dengan cara dikocor atau diseduh pupuk NPK-nya tersebut dengan ukuran, yaitu jeda waktunya itu 2-3 kali sehari. Dan juga ukuran pupuknya jangan terlalu banyak. Untuk tahap awal cukup dengan
dosisnya itu sekitar 5 gram per 1 liter gitu ya. Jadi per 1 liter itu 1 gram ya. Jadi pupuknya itu diseduh atau dicairkan, lalu baru dikocorkan atau disiramkan kepada tanaman atau mentimun yang masih kecil tersebut. Jadi jangan sampai dosisnya terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, ini bisa-bisa bukan menghasilkan tumbuh yang bagus, tapi bahkan sebaliknya bisa mati karena overdosis gitu ya. Dan juga saudara-saudara, kalau sudah sekitar ya 1 atau 1,5 bulan menjelang datang kembang atau berkembang atau berbunga, maka ditambah dosisnya. Jadi 1 liternya itu sekitar 20 gram gitu ya, kira-kira saja 20 gram. Kalau kelihatannya tanaman ini sudah agak besar. Dan juga setelah kita tahu pemupukan, juga kita harus ketahui juga tentang pemangkasan. Setelah umur 1 sampai 1,5 bulan, kita adakan pemangkasan, tapi dengan catatan jangan lagi berbunga atau tidak berbunga. Jadi ketika banyak tunas, maka tunas cukup kita pelihara 3 tunas saja, karena kalau kebanyakan tunasnya itu, maka selain memperlambat juga nanti buahnya itu kecil-kecil sehingga hasilnya kurang memuaskan atau hasilnya nanti tidak maksimal. Nah, setelah kita perhatikan pemangkasan, juga kita kendalikan juga tentang hama. Nah, hama tersebut kita harus secara rutin seminggu sekali semprot, bisa dengan obat kimia yang banyak di pasaran, insektisida gitu ya. Jadi meskipun tidak ada hama pengganggu, maka untuk penjagaan kita semprot saja sekitar ya seminggu sekali ya, karena hama pengganggu itu banyak ada yang namanya ular atau lalat buah dan lain sebagainya. Maka itulah yang saya bisa uraikan untuk menanam timun ini, dan juga semoga Anda yang mau mencoba berhasil ya. Nanti kalau berhasil kan kita akan berbagi ilmu jadi berbagi ilmu pengalaman gitu ya. Jadi nanti di lapangan Anda akan tahu sendiri. Maka dari saya dicukupkan sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah mampir ke channel kami ini. Maka jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bagikan. Dan juga terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe. Semoga amal ibadah Anda semua diterima di sisinya. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.